Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, teman-teman teens di seluruh Indonesia atau di bangsa-bangsa dimanapun kita berada, khususnya juga buat teman-teman teens dari Alpha Omega Church. Hey, kita masuk dalam sebuah serial yang baru banget, very fresh. Bulan ini kita beri judul The End. Apa sih The End? The End ini ngebahas tentang gini, akhir zaman. Karena ada banyak teman-teman yang SMP, SMA yang nanya, Kak, apa benar sih akhir zaman itu real? Di Alkitab katanya ada akhir zaman. Atau sebagian teman-teman dengar dari orang tuanya, dari parents mereka, katanya ada the end times. Nah, benar nggak sih? Dan kalau itu benar, apa yang harus kita lakuin? So the first one, saya ingin mengajak kita melihat point A adalah gini. Akhir zaman real, ya. Yohanes itu mencatat kata-kata Yesus dan ini akan menjawab kita. Is the end real? Yuk kita lihat sama-sama Yohanes 6 ayat yang ke-40. Nah Yohanes 6 ayat 40 bilang ini, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya, perhatikan gini, get ready, aku membangkitkannya pada akhir zaman. So if you asked, is the end real? Jawabannya adalah gini, the end is real. Akhir zaman itu nyata. Nah, kalau memang nyata, ini akan bawa kita masuk ke poin yang B, yaitu gini, advice about the end. Nasihat menghadapi akhir zaman. Nah, Matius 25 itu kasih gambaran kita gini. Bagaimana kita harus bersiap menghadapi the end, akhir zaman itu. Nah, di dalam Matius 25 yang 1 bulan ini akan kita lihat bersama-sama. Itu ada cerita tentang gini. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. So if you're new to Christianity, you are new to reading the Bible, I think this is going to be an awesome story, great story to learn something. Matthew 25 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. You ready? Kita baca ya. Apabila Anak Manusia datang sebagai Tuhan,
dalam keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. So when he comes again the second time, that's the end time. Keadaannya seperti gini. Ini gambarannya, ilustrasinya. 10 gadis pengiring pengantin masing-masing mengambil pelita, lalu pergi menyambut pengantin laki-laki. 5 orang dari mereka bodoh dan 5 yang lainnya bijaksana. Ke-5 gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak persediaan. Ke-5 gadis yang bijaksana, listen to this, membawa pelita bersama-sama dengan minyak persediaan. What does it talks about? Ini gambaran apa? Nah, ini pictures about the end times. When Jesus return the second times, datang kembali yang kedua. Nah, kita ini digambarkan seperti gadis-gadis ini. Ada gadis yang bijak, ada gadis yang tidak bijak. Bahkan the Bible use the word, ini very strong word, gadis yang bodoh. Nah, yuk kita lihat lebih dalam. Apa? What's the meaning? Gadis bijaksana and gadis bodoh. Nah, gadis bijaksana, the wise. I call it the wise and the dumb. Ya, ini title hari ini, the wise and the dumb. Nah, the wise itu bicara gini, real repentance. Benar-benar bertobat. Like Jesus changed my life. I want you to be my Lord and Savior and change me. Kita bertobat. Bertobat artinya gini, kalau kita dulu jalan di sini, kita berbalik arah. Dulu kita jalan kepada dosa, kita berbalik arah, itu bertobat. And the wise bicara tentang real repentance. The wise bicara tentang apa? Waiting for Christ. Untuk datang yang kedua kali. Sebagian kalian mungkin tanya gini, loh Kak, tapi aku nggak pernah dengar loh Yesus akan datang lagi. Yes, Dia akan datang yang kedua kali. Itulah akhir zaman. Dia akan mengangkat kita orang yang percaya, tapi yang tidak percaya akan dihakimi. Nah, apa yang terjadi dengan the dumb? Orang yang dumb ini, mereka not real Christians. They can be in the church, they can worship Jesus, they maybe know about Jesus, they hear about Jesus a lot, tapi mereka nggak sungguh-sungguh bertobat di dalam Yesus. Nah, while yang the wise itu bicara waiting for Christ to come, yang the dumb ini, mereka orang gereja, ada di gereja, but they don't care about Christ. The wise ini bicara gini, ngalamin anugerah Tuhan secara pribadi, perjumpaan di hati. Benar-benar bisa merasakan, bisa nangis karena sukacitanya anugerah dalam hati. Tapi yang the dumb itu cuman, ya yang penting gua Kristen. Asal-asal ngaku aja dia Kristen. Tapi nggak pernah tersentuh oleh anugerah Tuhan di dalam hatinya. Nggak menyadari the grace of God yang merubah kehidupannya. Nah, the wise ini gambaran apa? Bijak-bijak menuruti firman. Wah, dia baca firman, dia taat firman, menikmati firman, merindukan firman. Sedangkan the dumb ini bicara tentang don't care about the word. Nggak peduli bahkan tentang firman. Nah, the wise ini gambaran tentang apa? Faithful to God. Oh, ada tantangan, ada godaan, dimampukan setia melayani Tuhan. Committed to Jesus. Nah, sedangkan the dumb ini bicara apa? Unfaithful. Ketika dia digoda oleh temannya, dia ikut temannya. Ketika dia digoda oleh orang lain, dia ikut godaan orang lain. Dia unfaithful to God. Nah, the wise ini gambaran apa? Gambar ini waiting on God. God give me strength supaya aku bisa melalui segala perkara yang datang. Sedangkan the dumb menghadapi tantangan yang datang doesn't want to wait on God. Dia langsung cari Tuhan yang lain. Cari ilah yang lain, cari kekuatan yang lain untuk nolong dia. Nah, pertanyaannya gini, which one are you? The end is real. And God wants you to be wise. Which one are you? Kalau kita lihat ceritanya, kita lanjut lagi ya, Matius 25 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ini yang terjadi. Ceritanya ya, tentang akhir zaman, Yesus datang kedua kali, gambarnya seperti ini. Tengah malam, barulah terdengar suara teriakan. Pengantin laki-laki datang, mari sambut dia. Nah, 10 gadis itu bangun dan memasang pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, berikanlah minyakmu sedikit kepada kami, sebab pelita kami sudah mau padam.
Ayat yang ke-9, tidak bisa jawab anak gadis-gadis yang bijaksana itu, sebab nanti kita semua tidak punya cukup minyak. Pergilah beli di toko. Ayat yang ke-10, maka gadis-gadis yang bodoh itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, tibalah pengantin laki-laki, kelima gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki ke tempat pesta, dan pintu pun ditutup. So ini gambarannya. Perempuan-perempuan yang bodoh, yang gak setia ini, ya gambarannya orang Kristen yang gak setia, yang gak menantikan Tuhan, yang gak peduli Yesus, gak peduli firman, asal ngaku Kristen, yang gak setia. Come on, akhirnya apa? Mereka kehilangan minyak, waktu mereka pergi cari minyak. Pengantin-pengantin ini, yang gadis-gadis yang bijaksana, masuk ke dalam pengantin laki-laki. Kemudian apa? Mereka menikmati pesta itu dan pintu itu tertutup. So buat yang bodoh, it was too late akhirnya buat mereka, dan mereka tidak masuk ke pesta itu. Nah sebagian kita waktu baca ini ya, kita mikir kenapa ya cewek 5 yang bodoh itu kok tengah malam keluar cari minyak ya? Kenapa ya? Padahal jam gitu mana ada orang jual minyak, bener gak sih? Mereka nggak siap dan waktu itu dia keluar cari minyak. Pernah tahu nggak jawabannya? Itulah bedanya the wise and the dumb. Itulah bedanya gini, real follower of Jesus dengan yang cuma ngaku-ngaku Kristen. Itulah bedanya benar-benar tertanam ngalamin Tuhan dalam firman, benar-benar melakukan firman, hanya daripada asal muncul di gereja aja. So the wise di sini, gambar ini benar-benar prepared. Persiapan hati, persiapan iman. Untuk apa? Menunggu Yesus Kristus yang datang kedua kali. Ini gambar apa? Waiting on God. Ini gambaran tentang apa? Care for the groom, yang adalah Jesus. Nah sedangkan the dumb, ini gambar apa? Unprepared. Ya yang penting gua udah muncul di gereja deh. Terlambat juga nggak apa-apa. Yang penting terima doa berkat. Aduh, udah merasa nggak berdosa, udah absen di gereja. Not waiting on God, careless about the groom. Nggak mikir tentang Yesus, yang penting mikir dirinya. Gua udah doa dikasih apa ya? Gua udah minta dijawab apa enggak ya? Pokoknya gua sakit mintanya sembuh. Semuanya tentang maunya dirinya. And doesn't even care about Jesus. Nah, kita akan masuk bagian yang berikutnya yang C. Kita tanya, pelita ini artinya apa ya? Pelita. Nah, pelita di cerita ini itu bicara gini. Terang itu bicara simbol kehidupan orang yang ikut Yesus. Sumber terang kita dari mana? Dari ini, anugerah Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Loh, tapi kak anugerah kan nggak terlihat. Yes, anugerah memang tidak terlihat. Makanya gini, ada orang bisa pura-pura baik, ada yang memang baik beneran dari dalamnya. Nah, orang yang benar-benar baik itu ibaratnya orang yang ini loh, punya minyak itu untuk pelitanya. Tapi orang yang pura-pura baik itu orang yang nggak siap minyaknya untuk pelitanya. Yang pura-pura baik akan gini, nyalanya cuma sebentar. Semuanya cuma pura-pura. Nah, yang baik beneran karena dari dalam diubahkan oleh anugerah Tuhan, kerinduannya diubahkan, desire-nya diubahkan, nyalanya lama, baiknya nggak pura-pura. Karena apa? Karena Tuhan yang tinggal dan merubah di dalamnya. Aku kasih contoh, kita bisa pura-pura semangat loh. Lewat 2-3 hari, semangatnya hilang, benar nggak? Kemudian kita banyak alasan dan lain-lain. Karena apa? Karena anugerah Tuhan itu nggak benar-benar merubah dalamnya kita. Ada orang bisa kecanduan games. Dan dia pura-pura tidak kecanduan. Nggak lama kembali lagi kepada kecanduannya. Karena apa? Perubahannya tuh nggak benar-benar dari dalamnya, desire-nya, kerinduannya, inner-nya tuh nggak diubahin. Dia cuma pura-pura di luarnya. Tapi saya punya kawan yang dulunya dia merokok 5 pak dalam 1 hari. Karena ngalamin cintanya Yesus dan anugerahnya Yesus, apa yang terjadi? Sampai dia gini, kepingin merokok aja lagi udah enggak. Dari dalamnya diubahkan, kerinduannya diubahkan, hasratnya diubahkan, desire within-nya itu diubahin. Sama loh, kita bisa pura-pura nyembah Tuhan, padahal hati kita jauh loh.
Kita ada di gereja, pura-pura Kristen, pura-pura angkat tangan. But our heart is really far from God. Nah, anugerah kan nggak kelihatan, yes. Anugerah memang yang terjadi dalam hati kita itu nggak kelihatan. Tapi orang bisa merasakan ini buahnya, yang merubah sikap kita, yang merubah tindakan kita, yang merubah cara berpikir kita. That's the grace of God. Yang mengalir, membuat pelita kita itu bisa terus menyala-nyala, menerangi sekitar kita, dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya juga ada lagi nih. Kok yang bijak nggak menolong yang bodoh sih? Kenapa? Bukan selfish, tapi perhatikan gini, siap ya. Kita bisa di tengah-tengah orang Kristen. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh alami Tuhan secara pribadi, orang lain nggak bisa tolong kita. Yudas bisa ada di dekat Yesus dan 11 murid lainnya. Tapi kalau benar-benar kita nggak ngalamin Tuhan secara pribadi, mengizinkan Roh Kudus merubah kita dari dalam, murid-murid lain juga nggak bisa tolong Yudas. Itu gambarannya. Nih pertanyaan yang lain, kenapa sih kok mempelai laki-lakinya nggak mau bukain pintu? Perhatikan gini, kalau cuma pintu aja orang terlambat masih bisa dibukain. Tapi hikmah dari cerita ini adalah gini, selagi kita bernafas, itulah pintu undangan Tuhan. Kita masuk dalam apa? Pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika akhir zaman itu tiba, hari penghakiman itu datang, kita nggak terlalu terlambat. Kalau Anda mau meninggal dalam Yesus, kita perlu hidup dalam Yesus sejak sekarang, sementara kita masih bernafas. Nah, oleh sebab itu, kalau saya boleh bilang, the end is real. And God wants you to be wise. Aplikasinya apa? Ketika the end is real and God wants you to be wise. Yang pertama adalah gini, bertobat sungguh-sungguh. Siapa kita? Yang mana kita? The wise or the dumb? Yang nunggu Tuhan atau nggak peduli Tuhan? Yang benar-benar bertobat sungguh-sungguh atau yang asal Kristen aja? Yang benar-benar menurutin firman Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati relationship with God, atau yang cuman asal-asalan aja muncul di gereja? Which one are you? Yang kedua, jangan salahin orang lain. Mungkin kita tanya, kenapa yang bijak nggak bukain pintu, nggak menolong yang bodoh? Sekali lagi, kita bisa di tengah-tengah orang Kristen. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh ngalamin Tuhan secara pribadi, orang lain tidak bisa tolong kita lagi. So, jangan salahin orang lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah gini, minta Tuhan merubah kita. Selagi kita bernafas, itulah pintu undangan Tuhan. Supaya kita masuk dalam ini, pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika akhir zaman itu datang, Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari penghakiman itu datang, kita tidak terlambat. So the end is real. And God wants you to be wise. Perhatikan gini di akhir pembahasan itu, Matius 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ia menjawab kepada gadis-gadis bodoh itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun akan saatnya. Saya cuma doa, please alamin Yesus secara pribadi. Bukan cuma muncul-muncul di gereja, bukan. Karena ini orang gadis itu tadinya muncul-muncul. Dan mempelai pria bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Berjaga-jaga yuk. Karena kita tidak tahu hari ataupun saatnya akhir zaman itu datang. Nah, aku cuma mau cerita gini. Satu hari aku itu di kamar mandi ya. Ada 2 kamar mandi di rumah aku. Satu lantai 1, satu lantai 2. Nah, aku masuk kamar mandi lantai 1 itu aku dengar suara gini, tek gitu. Besoknya aku dengar lagi, tek tek gitu. Ada 2 tek. Besoknya lagi, makin lama teknya gitu. Nah, tapi karena gini aku cuma gini, apa ya itu ya? Tapi terus kemudian aku abain. Tahu nggak? Selang 4 minggu, tiba-tiba plafon kamar mandi di lantai 1 itu tahu-tahu ambruk, gubrak ke bawah. Untung tidak ada orang di dalamnya. Kalau kena itu kan bisa menyakitin gitu. Nah, selama ini ternyata yang aku acuhkan, yang aku ignore itu adalah tetesan dari air di kamar mandi di atasnya. Tek, tek. Yang aku acuin selama ini.
Sampai akhirnya menjadi apa? Kehancuran besar di plafon kamar mandi bawah. Nah waktu aku lihat itu apa? Tinggal nyesel, aduh tahu-tahu gitu. Dari 4 minggu yang lalu aku udah cek ya. Karena kalau sudah ambrol, kerusakan biaya besar, belum lagi perbaikan itu make the house so messy. Dan kemudian belum lagi biaya tukang dan lain sebagainya. Kenapa aku cerita ini? Sama halnya dengan akhir zaman. The end is real guys. Di Matius udah dibilang gini, kita nggak ada satupun yang tahu akan hari maupun saatnya. But the end is real. Kalau kamu dengar ini itu seperti kamu dengar tetesan air kamar mandi itu loh. Kamu perlu pay attention. Get prepared. Jangan nggak prepare. Jangan nggak pay attention. Jangan careless. Karena kita jadi seperti apa? Orang-orang yang dumb itu, girls yang dumb. Yang nggak wise itu tadi. So hari ini kalau kamu dengar pesan ini, jangan acuhkan. Jangan remehkan karena the end is real and God wants you to be wise. 3 hal yang bisa kamu lakuin hari ini. Yuk tobat sungguh-sungguh. Jangan salahin orang lain. Yuk minta Tuhan merubah hidup kita sekarang. Siapa yang mau bertobat? Boleh pejamkan mata kita bersama. Ikuti doaku dari lahir ini. Tuhan Yesus, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Hari ini bantu aku Tuhan. Bertobat dari jalan hidupku yang salah. Aku mau jadi orang yang menanti-nantikan Yesus. Aku mau alami Yesus di hatiku secara pribadi. Aku mau jadi orang yang bijak-bijak menuruti firman. Buat aku jadi orang yang setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, biar hidupku menyala-nyala untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang doa-doa ini bersama kita berkata, amin. Amin. God bless you.